Ya, perkenalkan saya Martin Tandidala, Kepala Sekolah SDTK Tunas Harapan. SDTK Tunas Harapan didirikan pada tahun 2018 dan di bawah naungan Yayasan Kristen Anak Mandiri dan sudah mendapatkan izin operasional dari Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020. Latar belakang berdirinya sekolah ini adalah karena sebuah kerinduan di mana melihat bahwa pendidikan di Indonesia yang sedang berjalan, kalau hanya sekedar menitik beratkan kepada pengetahuan, kecerdasan, maka sepertinya tidak cukup. Nah, SDTK ini adalah pendidikan keagamaan. Dalam hal ini keagamaan Kristen yang harapannya adalah bahwa anak bukan hanya dididik menjadi cerdas, menjadi pintar, tetapi juga memiliki spiritual yang baik, karakter yang baik, sesuai dengan agama yang dianut. Pengalaman sebagai guru bantu di sekolah negeri di tahun 1998 sampai tahun 2014 adalah sebuah pengalaman yang cukup untuk melihat tentang dunia pendidikan, dan itulah yang kemudian menjadi sebuah motivasi kemudian akhirnya mendirikan SDTK ini. Adapun SDTK ini memiliki visi yaitu membangun generasi yang unggul dan berdampak secara holistik. Dengan misi antara lain adalah menciptakan suasana lingkungan yang aman bagi anak, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam hal pendidikan anak, mengadakan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan bidangnya, membekali siswa ilmu pengetahuan umum, pendidikan agama, dan pendidikan karakter, teknologi, dan seni, mendorong kreativitas dan kemandirian peserta didik. Pada saat sekolah ini didirikan, peserta didik yang mendaftar adalah 7 orang, dengan 1 orang guru dan 1 orang kepala sekolah merangkap tata usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, angkatan yang pertama yang kami luluskan di tahun 2024 ini berjumlah 11 orang. Berhubung karena ada beberapa peserta didik yang pindah dari sekolah-sekolah dasar negeri yang ada di sekitar SDTK. Ruangan yang digunakan saat itu sangat sederhana dan hanya 2 lokal. Pada tahun 2019, kemudian kami membangun 2 lokal lagi. Dan tahun 2020 pada saat kondisi negara kita dilanda dengan COVID, kemudian membangun lagi gedung 4 lokal, dan pada tahun 2022 membangun ruang kepala sekolah, ruang UKS, dan perpustakaan. Di dalam mendirikan dan mengelola sekolah ini dari awal tentu banyak kendala, banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Antara lain adalah karena belum adanya pemahaman di antara masyarakat dan juga orang tua, bahkan pihak pemerintah setempat tentang adanya pendidikan keagamaan Kristen, ya belum dikenal, belum diketahui, sehingga seolah-olah bahwa ketika SDTK hadir dianggap sebagai sebuah sekolah yang tidak biasa, bahkan sempat dinyatakan sebagai sekolah ilegal. Namun kami tetap berjuang, semua fasilitas yang ada untuk sementara masih kami adakan secara swadaya, jadi belum ada dukungan dari pihak manapun juga. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SDTK ini, ya kegiatan rutin yang dilakukan antara lain adalah sebelum jam 7.15 atau paling lambat jam 7, guru-guru dan staf sudah datang dan menyambut kedatangan anak. Kemudian diteruskan dengan doa bersama di kantor. Seterusnya
anak berbaris di depan kelas masing-masing dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional serta membaca atau menghafal Pancasila. Selanjutnya anak masuk kelas, dan di dalam kelas kegiatan diawali dengan doa bersama dan membaca kitab suci, yaitu Alkitab setiap hari, dipimpin oleh guru yang akan mengajar pada jam pertama. Adapun pembacaan kitab suci ini dilakukan antara lain tujuannya adalah sekaligus sebagai latihan membaca bagi anak. Ya, dan kemudian yang berikutnya adalah bisa membentuk kepribadian anak. Selanjutnya proses pembelajaran dimulai. Pada saat jam istirahat, anak ada makan bersama dalam pengawasan guru karena anak membawa bekal dari rumah masing-masing. Jadi di sekolah tidak disediakan kantin. Ya, selain makanan, anak juga membawa air minum dari rumah masing-masing yang disediakan oleh orang tuanya, dan disarankan untuk tidak membeli makanan, tapi dibuat sendiri. Kecuali di sekolah menyediakan air isi ulang ketika air yang mereka bawa dari rumah sudah habis. Pembelajaran selesai, ada doa bersama, lalu pada saat jam pulang, anak dipanggil namanya oleh guru piket yang sudah dijadwalkan pada hari itu, dan memanggil nama anak sesuai dengan orang tua yang sudah hadir dan menjemput. Anak tetap berada di dalam lingkungan sekolah dengan pengawasan sampai orang tuanya menjemput. Jadi anak tidak boleh pulang sendiri atau dititip sama pihak lain, kecuali ada konfirmasi dari orang tua. Bahkan dalam kondisi tertentu, anak bisa diantar pulang oleh guru untuk memastikan bahwa anak aman sampai ke rumahnya masing-masing. Sekolah juga membuat batasan lokasi atau pagar, dan anak tidak boleh keluar dari pagar. Untuk pembuatan pagar ini juga melibatkan orang tua. Ya, jadi orang tua hadir bergotong royong untuk membuat pagar ini. Sekolah berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, bullying, dan intoleransi. Nah, apa yang sekolah lakukan adalah antara lain membuat satuan tugas untuk setiap item daripada hal-hal ini. Kemudian kita juga membuat poster-poster dan juga menyampaikan dalam setiap amanat pada saat upacara bendera. Dan juga guru-guru membicarakan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga menandatangani komitmen perlindungan anak. Membuat tata tertib sekolah dengan sistem poin. Membuat tata tertib untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara untuk pemanfaatan setiap fasilitas dengan baik, di setiap tempat itu dibuat SOP masing-masing, termasuk tata tertib di dalam kelas masing-masing. Proses pembelajaran berlangsung selama 5 hari, dari hari Senin sampai Jumat. Untuk kelas bawah dimulai pukul 7.15 sampai pukul 11:10. Dan untuk kelas atas dimulai pukul 7.15 sampai 12.40. Setiap kegiatan dimulai tepat waktu dan juga berakhir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Dan di sekolah ini juga diusahakan tidak ada jam-jam yang kosong, karena ketika ada guru yang berhalangan mungkin karena sakit, maka akan digantikan oleh guru yang lain untuk mengisi. Fasilitas-fasilitas yang sekolah sediakan antara lain adalah di setiap kelas kita menyediakan TV yang kemudian bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan langsung terkoneksi dengan internet. Ya, di sekolah ini juga sudah menyediakan fasilitas internet, IndiHome, juga PLN 2.200, dan juga ada
PDAM. Ya, walaupun masih kadang-kadang terkendala karena ada kemacetan-kemacetan, tapi sekolah sudah berupaya untuk mengadakan semuanya. Di setiap kelas, depan kelas juga disediakan tempat-tempat untuk mencuci tangan. Jadi anak dilatih dan diberitahu tentang kebersihan dan mencuci tangan. Juga ada tempat-tempat sampah di setiap kelas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya setiap minggunya. Hari Senin ada upacara bendera dan wajib diikuti oleh semua peserta didik dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada hari Jumat ada senam bersama. Pada hari Jumat juga pada jam terakhir diakhiri dengan ibadah bersama. Ya, walaupun karena belum ada aula di sekolah ini, maka ibadah dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Ya, di setiap kelas ada speaker yang dikendalikan dari kantor, jadi yang memimpin ibadah itu ada di kantor dan bisa diikuti oleh anak. Dan dikontrol juga melalui CCTV yang ada di setiap kelas. Di SDTK Tunas Harapan ya sama dengan sekolah dasar yang lain, juga ada mata pelajaran yang pokok seperti pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Sementara untuk pendidikan keagamaan Kristen ada pengetahuan Alkitab dan pendidikan karakter Kristen. Itu untuk kelas dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ada seni budaya dan prakarya, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain itu, di SDTK Tunas Harapan juga ada muatan lokal, yaitu bahasa Inggris. Dear God, thank you for to listen today and for keeping us safe on this day. Please be with us as we go home. Amen. Amen. Dan komputer dasar. Sementara untuk ekstrakurikuler ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan pada hari Jumat setelah selesai proses pembelajaran, dan juga ada musik angklung. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini kita diminta untuk tampilkan anak main angklung pada saat pengibaran bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, ini kegiatan-kegiatan gambaran secara umum. Dan untuk guru-guru ya, sekolah berupaya untuk menyediakan media-media seperti buku-buku wajib, buku-buku pendukung, dan juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, karena saat ini ada banyak pelatihan secara online yang bisa diikuti, karena memang karena di Kutai Barat ya pendidikan keagamaan Kristen ini adalah satu-satunya. Jadi selain daripada itu ya masih butuh waktu untuk pemerintah juga kemudian bisa melibatkan sekolah pendidikan keagamaan Kristen ini dalam kegiatan-kegiatan, misalnya ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya, karena dari mereka masih menganggap bahwa kita berbeda. Kami memang sekolah ini di bawah binaan Kementerian Agama ya, tetapi juga melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak sekolah juga berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua, antara lain dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala dengan tujuan agar ada kesepahaman
Dan juga supaya apa yang diajarkan di sekolah, itu juga nilai-nilai itu bisa dibawa ke rumah dalam pengawasan orang tua. Bahkan di dalam tata tertib sekolah kita, atas usulan dari orang tua, bahkan kita mencantumkan ada aturan-aturan yang anak-anak harus ikuti, tapi itu di dalam pengawasan orang tuanya. Nah, SD TK Tunas Harapan memiliki bentuk logo segi 5, kemudian di dalamnya ada bundaran, ada Tut Yuri Handayani, ada Alkitab, ada anak memegang buku. Adapun arti dari logo-logo ini adalah segi 5 adalah melambangkan sesuai dengan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian berwarna biru itu menunjukkan kedamaian dan percaya diri. Warna putih melambangkan kesucian. Warna hijau merepresentasikan pertumbuhan dari awal yang baru. Kemudian ada padi dan kapas, memperjuangkan kesejahteraan bangsa dan rakyat. Ada salib, itu juga melambangkan penebusan. Dan ada Alkitab, itu melambangkan, itu adalah firman Tuhan. Kemudian lingkaran itu melambangkan kesatuan. Anak memegang buku, itu artinya adalah pendidikan adalah hak mendasar bagi anak-anak. Lalu di bawahnya ada tulisan cerdas, terampil, berprestasi, dan berkarakter Kristus. Itu adalah pribadi yang unggul dan berdampak secara holistik sesuai dengan visi daripada sekolah ini. Nah, ini gambaran secara umum ya, tentang sekolah, dan di sekolah ini juga ada fasilitas-fasilitas, ada toilet yang disediakan untuk anak-anak. Untuk sementara ada satu untuk pria, ada satu untuk wanita. Kemudian ada toilet untuk guru. Ada juga fasilitas untuk UKS. Ada perpustakaan di mana kami melihat bahwa anak-anak didik ini juga memiliki semangat yang tinggi untuk mau membaca buku. Ya, namun ya walaupun buku kami terbatas, ya tapi kami mengupayakan. Dan bahkan salah satu yang diwajibkan bagi anak-anak yang lulus dari SDTK adalah wajib memberikan minimal 1 buah buku untuk mengisi perpustakaan sekolah sebagai kenang-kenangan. Nah, kita juga mengadakan perayaan-perayaan hari raya keagamaan seperti perayaan Natal, perayaan Paskah. Dan juga di sekolah ini kita juga mengadakan sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 1 hari berbudaya setiap tanggal 20 dalam setiap bulan. Kami juga berusaha untuk mengadakan tenaga-tenaga pendidik yang memang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Novia Seni, saya wali kelas 1. Saya Hertin sebagai wali kelas 2. Halo, saya Maria, saya sebagai wali kelas 3. Saya Eka sebagai wali kelas 4. Saya Novita, saya sebagai wali kelas 5. Saya Evi sebagai wali kelas 6. Saya Erik sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya Diki sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya Merlin, saya sebagai guru TIK dan tata usaha. Ya, kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya puskesmas, sehingga mengadakan vaksin atau pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik. Dan juga dengan ada kunjungan dari pihak kepolisian ya dalam hal keamanan dan juga hal-hal yang perlu diantisipasi di lingkungan sekolah.